أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakannya di sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah yang Maha Penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam itu, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga, betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal membangun keluarga kecil yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur penting keluarga, yaitu anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasanya adalah
melalui keturunan Ismail alaihissalam inilah kemudian lahir sosok Nabi dan Rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira hampir semua kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita mengalami dekadensi moral, kehancuran akhlak dan adab yang luar biasa. Penelitian sekian tahun yang lalu yang pernah dilakukan oleh yayasan kita dan Buah Hati menunjukkan 75% anak-anak usia SD se-Jabodetabek pernah mengakses situs porno. Kita semua nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta menjadi pengamen yang jauh dari pendidikan Islam. Saya kira kita juga tahu hasil-hasil survei mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Di sisi lain masih ada gerakan yang sistemik ingin menghancurkan generasi kita melalui gerakan LGBT, lesbian, gay, bisex dan transgender yang menyasar anak pelajar dan mahasiswa kita, bahkan sudah masuk ke pesantren-pesantren kita. Tidak sedikit di antara generasi kita, mereka sudah kecanduan narkoba, bahkan sebagian menjadi pengedar. Itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahul musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah peran kita sebagai orang tua. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrem yang saling bertolak belakang. Yang pertama, sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang melantarkan anak-anak mereka. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak mereka. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Belajar betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwati billah yang dimuliakan Allah, ada ibrah atau pelajaran penting yang dapat kita ambil dari keluarga Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa
untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh, karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak-anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang soleh seperti Ismail alaihissalam, karena beliau sendiri berhasil mendidik, mentarbiyah, membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dari Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihissalam itu tentu saja didapatkan setelah ia berusaha sekuat tenaga menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Sesungguhnya tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari Ibrahim alaihissalam adalah, jika kita ingin memiliki anak yang saleh, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh meminta dan mencita-citakannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang itu di dalam Al-Quran. Di antaranya, Rabbi habli min salihin, Rabbu karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Di ayat yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat, jauh juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau. Sekali lagi, mungkin banyak di antara kita sebagai orang tua yang sekedar mau memiliki anak yang soleh. Tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya, sama bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal impian, dan kendaraan idaman kita. Ada beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian kita mendapatkan anak yang soleh itu. Yang pertama, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam dan rahimahumullah, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu
Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga itu akan dinilai sebagai sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqah. Sungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk itu kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah SAW tentang larangan tersebut. Beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma ahada minhu amin al-halal amin al-haram." Akan datang, kata Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia di suatu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Khawatibillah rahimakumullah. Apakah kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Orang yang tidak peduli dari mana mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarga, apakah itu dari hasil suap, korupsi, manipulasi, seperti yang sekarang ini menjadi tren sebagian pejabat negeri ini. Semoga saja tidak, karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging dalam tubuh tempat yang pantas, kata Rasulullah SAW, adalah neraka. La yadkhulul jannata lahmun nabata min as-suhti an-naru awla bih. Tidak akan masuk surga daging tumbuh dari harta haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak tetapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi, dan itu tidak baik bagi pendidikan anak-anak kita. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua. Ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita sesungguhnya kepada mereka anak-anak kita adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Ikhwatibillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita rela membiarkan anak-anak kita terpanggang di dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar neraka Allah? Na'udzubillahi dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar
menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Pertanyaannya, sejauh mana kita sudah mengetahui panduan dan petunjuk Rasulullah SAW di dalam mendidik anak-anak kita? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak-anak kita yang berbeda-beda itu? Sungguh, kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja, tetapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah SAW adalah yang terbaik dan yang wajib untuk kita jalankan. Tentu saja kita tidak lupa untuk meneladani jejak para sahabat Nabi, ambil baik beliau secara benar dan tidak berlebihan. Mari kita merenungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya, sesibuk apapun urusan dunia kita, sekali lagi karena sesibuk apapun urusan dunia kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, marilah kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang insan meninggal dunia, apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang berdoa untuknya. Melalui hadis Rasulullah SAW ini, bahwa anak yang soleh adalah anak yang menjadi investasi terbaik dan mereka tidak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang-kalang. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh telah akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita, para orang tua di akhirat. Waliyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya, meskipun kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Ta'ala hingga akhir hayat. Kesabaran juga hal yang paling mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois, memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak-anak sangat membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Karenanya bersabarlah, karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita
kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunanmu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami di dalam menghadapi ujian hidup ini. Jadikanlah ujian ini sebagai sarana bagi kami untuk lebih dekat dan taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya zat yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penghibur hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati, izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkau penguasa satu-satunya yang hak, dan Engkau sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami,
Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau Maha Pemberi.